Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Syarifuddin, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, pengalaman atau materi pelajaran yang baru diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur TIRTA, tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar: cemas, gembira, tertarik, dan optimis. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas dan khawatir tidak bisa memahami dan merealisasikannya. Gembira saat bisa melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dan berkolaborasi dalam demonstrasi kontekstual. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik mendalami isi modul 2.3 ini. Saya optimis untuk dapat mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan sesama rekan calon guru penggerak saat mempraktikkan coaching menggunakan alur TIRTA dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses menggunakan alur TIRTA baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat mempraktikkan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konsep calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan untuk penilaian guru saja, namun harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi ada percakapan sebelum dan sesudah observasi. Dalam observasi, kepala sekolah mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan guru. Pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga terkendali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat
berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitif saja, namun harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru, harusnya dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Alternatif solusi yang didapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi keseragaman persepsi tentang supervisi akademik. 2. Selanjutnya dengan memberi contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. 3. Membuat keterhubungan pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas tanpa ada kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa akan datang. Ke depan, kegiatan supervisi harus dijadikan bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus dimaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadap. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan agar dapat membuat suasana menjadi kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar calon guru penggerak. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kedudukan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bagaimana kualitas dari sekolah ditentukan dari bagaimana seorang kepala sekolah dalam mengelola atau melaksanakan tugas. Kepala sekolah tentu sangat mengetahui bagaimana kehidupan sekolah dan apa yang dibutuhkan dari sekolah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kompetensi dari kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik melalui coaching. Aditya Dwi Putra. Penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik diakses pada Jumat 18 November 2023. Terima kasih.